Perkumpulan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Perpadi Kabupaten Sidrap bersama Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Kabupaten Sidrap menjalin kesepahaman acuan pelaksanaan penjualan dan pembelian gabah dan beras. Perkumpulan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras atau Perpadi Kabupaten Sidrap bersama Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Sidrap menjalin kesepahaman acuan pelaksanaan penjualan dan pembelian gabah dan beras. Kamis 25 Februari 2021. Pertemuan difasilitasi pemerintah Kabupaten Sidrap yang berlangsung di Baruga Kompleks SKPD Sidrap. Turut hadir Sekretaris dari Sidrap Sudirman Bungi dan Dim 14 Dapul Sidrap Letkol Infanteri Dodi Nur Hidayat, PLT Kadis Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Tanaman Pangan Ibrahim, serta Kadis Perdagangan dan Perindustrian Ahmad Dolla. Turut hadir Ketua DPC Perpadi Sidrap Insinyur Hasnawi Wahid, Ketua KTNA Sidrap Haji Abdul Samad Ismail, serta para camat se-Kabupaten Sidrap dan undangan lainnya. Kesepahaman dilakukan untuk menciptakan transparansi jual beli gabah dan beras yang saling menguntungkan antara petani, pedagang pengumpul, dan pengusaha penggilingan padi dengan cara penimbangan yang transparan. Sebenarnya dalam artian merampok itu sebenarnya istilah dalam emosional sebenarnya. Karena kenapa? Mungkin akibat dari susahnya memprediksi keuntungan dan kerugian, akhirnya bahasa-bahasa itu akan timbul. Jadi sebenarnya dalam hal ini yang dicari adalah bagaimana kita membuat satu transaksi jual beli gabah dengan sistem yang tidak dijanjikan dengan kondisi semu, ya. Karena mempermainkan timbangan itu sebenarnya ingin melahirkan kondisi yang semu. Kondisi yang semu, sementara secara aktual penggilingan padi itu kan hitungannya real. Jadi dalam hal ini maksud dan tujuan kita lakukan ini sebagai sebagai juga pilot project untuk seluruh Indonesia. Ini juga adalah masukan dari teman-teman kita yang ada di Sulawesi Selatan, ya, ada di Sulbar, Sungai Cepat di Gelat, sehingga Sidrap ini akan menjadi contoh dan saya segera mungkin akan dilakukan oleh teman-teman kita yang di luar daerah untuk menerapkan hal yang sama akibat dari adanya desakan atau hal-hal yang merugikan petani, Pak. Di samping itu juga dengan kondisi seperti ini harus kita cepat ditindaklanjuti mengingat adanya kerugian yang besar ditimbulkan oleh pihak penggilingan padi karena dalam satu panennya itu setiap penggilingan itu akan merugi sampai miliaran lebih. Jadi mudah-mudahan apa yang kita canangkan bersama ini mudah terrealisasi sehingga perekonomian penggilingan padi akan bangkit kembali, terus kita bisa melakukan transaksi jual beli secara real tanpa adanya janji-janji semu, sehingga petani-petani kita ini kita akan dorong menjadi petani yang hidupnya sedikit agak bagus, ya, hidupnya yang tentram, sehingga kita tidak melakukan transaksi dagang yang sifatnya tidak berakhlak. Sekretaris Daerah Sidrap Sudirman Bungi mengatakan, hari ini kita fasilitasi Perpadi dan KTNA membahas suatu kesepahaman untuk menjawab permasalahan terkait transparansi jual beli gabah dan beras di tingkat petani seperti adanya manipulasi timbangan dan potongan gabah petani. Lebih jauh, Sudirman menuturkan, akibat pembelian gabah dengan sistem potongan ini, petani dan pengusaha penggilingan padi sangat dirugikan. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya untuk memperbaiki sistem proses penjualan gabah petani agar tidak merugikan petani dan pengusaha penggilingan padi. Dengan adanya komitmen bersama, permasalahan yang selama ini ada dapat terselesaikan dan ada gairah petani kita dapat terus berproduksi. Sementara kegiatan ekonomi di tingkat pengusaha penggilingan padi dapat terus berkembang. Ia juga menyampaikan acuan atau tata cara pembelian gabah harus menggunakan timbangan atau neraca yang telah dikalibrasi atau ditera. Setelah adanya kesepakatan ini, untuk pengawasan kita akan bentuk tim di tingkat kabupaten serta posko di tingkat kecamatan sampai desa. Semua timbangan yang digunakan harus ditera ulang oleh Dinas Perdagangan. Terkait sanksi terhadap kecurangan timbangan, Sudirman menyebutkan merupakan pelanggaran pidana. Apakah nanti petani atau kelompok tani yang melapor, kita akan fasilitasi untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan hukum yang berlaku.
Adapun hasil pembahasan akan dituangkan dalam poin-poin kesepakatan dan rencananya Senin mendatang akan dilakukan penandatangan MOU disaksikan Bupati Sidrap. Hasil kesepakatan bersama ini selanjutnya akan disosialisasikan ke masyarakat dan akan efektif berlaku. Setelah ada kesepakatan bagaimana mengawasinya, nanti kami akan bentuk tim di tingkat kabupaten, kita akan bentuk posko di kecamatan dan sampai di desa. Jadi nanti operasionalnya semua timbangan itu harus ditera ulang oleh Dinas Perdagangan. Jadi tidak boleh ada pembelian gabah di Sidrap ini nanti yang tidak menggunakan timbangan atau dacing yang belum ditera oleh Dinas Perdagangan. Yang kedua, kita akan menempatkan satu timbangan yang sudah ditera oleh Dinas Perdagangan di semua posko di tingkat desa. Jadi di desa ada sebagai posko di tingkat desa dan kelurahan ada timbangan yang sudah ditera oleh Dinas Perdagangan. Nah, di lapangan kalau misalnya ada pedagang yang kemudian melakukan transaksi dengan timbangan yang diduga mencurigakan oleh petani, lewat kelompok tani, lewat ketua KTNA, boleh segera melapor ke posko di tingkat desa. Nah, kemudian bisa mengambil timbangan yang ada di desa kelurahan itu, dibawa ke lapangan untuk pembanding. Nah, untuk membandingkan mana timbangan yang akan digunakan oleh pedagang, mana timbangan yang sudah ditera oleh yang ditera oleh yang dari posko, dibandingkan. Kalau tidak sesuai, jangan gunakan. Gunakan timbangan yang ada di posko kita di tingkat desa kelurahan. Kalau untuk sanksinya? Sanksinya kalau ada yang memang ternyata karena kecurangan terhadap timbangan itu adalah pelanggaran pidana, tinggal diminta siapa yang apakah kelompok tani atau petaninya yang melapor, kita fasilitasi untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Tapi tahap awal ini kita ingin melakukan pembinaan kepada pedagang berpadi, pembinaan juga kepada petani kita agar supaya mereka bisa bekerja sama dan saling membantu untuk bisa mendapatkan keuntungan yang baik, keuntungan yang optimal di masing-masing pihak. Dari Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan.